Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pembelajaran untuk mata perancangan tapak untuk pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini Ibu akan menjelaskan masalah tentang aplikasi proses analisa tapak, terutama dalam hal set inventory. Ini merupakan kelanjutan dari materi di minggu kemarin yang penjelasan tentang bagaimana proses analisa tapak itu sendiri. Nah, jadi ini bagaimana kita melakukan set inventory pada sebuah tapak. Apa saja sih yang harus dianalisa atau yang harus didata set inventory dari sebuah tapak? Yang pertama itu adalah kita menginventory atau mendata ukuran, batas, dan luas tapak. Jadi kita harus tahu dulu berapa ukurannya, berapa panjangnya, berapa lebarnya, batasnya di mana saja, dan berapa luasan tapak yang akan kita analisa atau tapak yang akan kita bangun. Kemudian yang kedua adalah kita mengidentifikasi jalur utilitas umum pada jalan. Badan jalan, bahu jalan, tepi jalan, dan kemungkinan untuk pelebaran jalannya itu pun harus kita perhitungkan ketika kita menganalisa sebuah tapak. Jadi berapa badan jalannya, berapa bahu jalannya, berapa tepi jalannya, berapa kemungkinan pelebaran jalannya, itu harus sudah kita perhitungkan ketika kita menganalisa sebuah tapak. Ini digambarkan seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian di mana aja sih jalur penembusan kendaraan yang memungkinkan kendaraan lewat guna pemeliharaan lingkungan sekitar ini. Misalkan ini ada jalan, di sini ada kolam jalan, ada kolam renang. Jadi ini kemungkinan ada jalan yang bisa ditembuskan ke lokasi kolam renang ini. Jadi ini pun harus kita gambarkan ketika kita menganalisa sebuah tapak. Kemudian yang penting itu adalah garis sepadan bangunan. Ini dinamakan garis sepadan bangunan. Yang diarsir ini adalah garis sepadan bangunan. Berapa meter sih garis sepadan bangunan? Itu ketentuannya bisa dilihat di RT/RW wilayah setempat. Setelah itu yang kita perlu perhitungkan adalah luasan yang boleh dibangun. Jadi setelah ini garis padan bangunan, garis padan ini nggak bisa, garis yang nggak boleh dibangun, yang boleh terbangun itu adalah yang ini, 76.800 square feet ini. Ini adalah batasan yang dapat terbangun untuk lokasi tapak ini. Misalkan digambarkan seperti ini. Ini jadi gambarnya lebih jelas. Kemudian adalah luas penutup tapak dan batas ketinggian bangunan, ya, atau KLB dan KDB, koefisien lantai bangunan atau building coverage ratio, perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas tanah, dan koefisien dasar bangunan, perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas tanah. Ini adalah kemungkinan bangunan yang boleh dibangun. Jadi antara luasan lantai bangunan dan luas tanah, luas lokasi tanah, itu namanya KLB dan KDB. Kemudian yang perlu kita inventoris lagi, yang perlu kita perhitungkan lagi adalah parkir yang dibutuhkan. Berapa sih kebutuhan parkir untuk sebuah bangunan ini, karena akan berbeda sesuai dengan fungsi bangunan. Berbeda fungsinya fungsi bangunan akan berbeda juga luasan parkir yang diperlukan untuk
sebuah bangunan. Jadi kalau bangunan mall itu akan memerlukan luasan parkir lebih luas dibandingkan jika hanya sebuah bangunan seperti sekolah, akan berbeda itu bangunan luasan parkir yang diperlukan. Kemudian kita harus tahu juga ini kepemilikan lahan ini milik siapa, ini apakah ini milik pemerintah atau ini milik pribadi, ya, seperti itu. Lalu yang perlu kita inventory lagi atau yang perlu kita data lagi adalah keistimewaan fisik alamiah Bapak dalam hal fisikal. Jadi konturnya, yang pertama itu adalah kontur tanahnya. Jadi berapa kemiringannya tanahnya, konturnya seperti apa, dia semakin menurun, landai atau miring atau ada cekungan, itu bisa digambarkan di lokasi tapak. Menginventorinya di dalam bentuk seperti ini. Kemudian lalu yang inventory nanti ada keistimewaan lahannya. Ini lahannya ini misalkan kalau di sini di contoh ini daerah yang termasuk seperti lembah, sedangkan yang daerah sini adalah daerah datar dan ini adalah daerah yang landai. Nah, jadi itu digambarkan di dalam bentuk konturnya, ya harus diperlihatkan di bentuk konturnya. Kemudian dia punya keistimewaan apa lagi? Misalkan di sini ada parit atau aliran air yang menuju ke kolam, itu harus digambarkan karena biar kita tahu aliran airnya, air tanahnya kemana. Jadi kemungkinan untuk drainase atau pembuangannya akan ada di mana. Gitu. Ini kemudian kelandaian tapak. Jadi kalau di sini di slide ini digambarkan kalau tapaknya semakin menurun, semakin landai. Hai, jadi bagian sini semakin landai 5-7% kemiringannya, daerah sini daerah datar, daerah sini 5-7% yang menurun lagi hingga sampai ke kolam. Jadi dia tapaknya itu semakin ke bawah, semakin melandai menuju ke arah kolam yang ada di sini. Kemudian ini pola drainase air permukaannya digambarkan seperti ini. Kemudian penutup permukaan tanahnya dan kondisinya, jadi semuanya harus kita tuliskan. Misalkan di sini ini tanah tidak stabil, terjadi erosi, kemungkinan terjadi erosi, ini harus kita kasih tahu, kita tanda di analisa tapak kita. Ini parit, jalur penembusan tanahnya, ini ada paritnya. Kemudian di sini ini adalah air, parit-parit air yang menuju ke kolam. Ini digambarkan di sini. Lalu kondisi tanah di sini ini digambarkan pasir kasar padat sampai 12-15%, digambarkan dengan arsiran seperti ini. Pasir kasar padat digambarkan seperti ini. Kemudian kita juga harus mengetahui nilai daya dukung tanah. Pasir padat kasar itu nilai daya dukungnya sekitar 6.000, lumpur itu sekitar 2.500. Ini kita data, kita tuliskan, inilah kondisi sebenarnya dari lokasi tapak kita. Kemudian vegetasi yang tidak kalah pentingnya ada vegetasinya. Ini kita gambarkan dengan arsiran bentuk seperti ini. Ini melambangkan kalau yang ini analisanya di sini ini pohon pinus, misal ini gambarnya untuk pohon pinus, ini untuk pohon perdu, ini untuk rumputan, ini arsiran seperti ini, ada rumputan di daerah sini, rumputan. Jadi itu digambarkan dengan jelas. Ada perbedaannya, ada tanamannya, ketinggiannya dalam lokasi seperti ini. Ini untuk lokasi ketinggian vegetasinya 4-10 dengan jenis tanaman apa, itu semuanya digambarkan agar kita tahu keadaan gambaran yang sebenarnya dari lokasi tapak. Kemudian keistimewaan pada tapak. Misalkan di sini digambarkan kalau ini tapak ini punya saluran air hujan yang menuju ke kolam, itu harus digambarkan. Kemudian ini batas tanahnya, kemudian di sini ada parit, semuanya digambarkan atau dituliskan di dalam
di dalam ketika kita menganalisa TAPA ini. Kemudian misalkan di sini ini adalah gambaran untuk ini jalan trotoar yang ada di sini. Ini jalur jalannya, kita gambarkan ini dalam bentuk tampak atasnya, ini detailnya, ini tampak depannya untuk potongannya. Kemudian ini di sini ada tiang listrik. Kalau ada tiang listrik kita pun gambarkan di sini. Dan bulat-bulat ini adalah tiang listrik. Kemudian jalan utamanya digambarkan, arahnya, jalurnya kemana, itu pun digambarkan dengan jelas. Kemudian kita harus menganalisa juga sirkulasi pejalan kaki, kendaraan bermotor, mobil, itu dibedakan ya. Ini analisa sirkulasi untuk pejalan kaki. Di sini daerah trotoar yang di sore hari padat misalkan, atau dilalui juga oleh sepeda. Sedangkan di daerah sini ini relatif sedikit dilalui oleh pejalan kaki. Ini semuanya digambarkan dengan jelas, terdapat perbedaannya. Kemudian kendaraan, bagaimana kendaraan arus lalu lintasnya, jam berapa aja dia padat, dia ramai. Kemudian arusnya yang paling ramai ke arah mana, menuju ke arah mana, itu digambarkan. Ini kalau seperti ini menuju ke arah daerah sini, ini lebih padat dan pada jam-jam tertentu. Itu digambarkan dengan jelas, dibuat penandaan dan perbedaannya. Kemudian listrik, gas, dan telepon pun harus digambarkan. Karena tiang listrik ini gambaran untuk tiang listrik, ini gambaran untuk tiang telepon, seperti itu harus digambarkan juga. Ini di analisa TAPA. Kemudian air dan saluran pembuangannya yang berada di jalan ini. Air bersih ini saluran pembuangan air bersih, sedangkan ini adalah pipa air kotor yang ada. Pipa kota air kotor yang ada di sini, ini pun digambarkan dengan jelas. Kemudian view ke dalam dan keluar bangunan. Ini view ke dalam. Ini view ke dalam dan dari TAPA. Ini view keluar. Ini dari TAPA view keluar. Ini gambarnya. Ini kalau ke arah sini ini gambarannya. Kalau view-nya ke arah sini ini gambarannya. Seperti itu digambarkan dan diperlihatkan ketika kita menganalisa sebuah tabel. Kemudian sekarang kita latihan, ibu akan memberi tugas latihan site inventory pada TAPA. Ini ketentuannya, ini contohnya aja, bukan ini contohnya site inventory pada TAPA. Ini contohnya. Ketentuannya adalah kalian bebas melakukan site inventory pada TAPA. Lokasi TAPA-nya bebas. Ini tugas individu. Latihannya adalah melakukan site inventory seperti langkah dan stepnya seperti yang dijelaskan pada kuliah ibu hari ini. Medianya adalah dalam bentuk penyajiannya dalam bentuk poster ukuran A3. Kalian tampilkan lokasinya bebas di lokasi yang berada di dekat rumah kalian aja, di lokasi wilayah kalian tinggal aja, di mana areanya luasannya adalah kisaran antara 5.000 sampai 10.000 meter persegi. Ini lokasinya nanti kemungkinan site-nya ini akan dipergunakan atau diperuntukkan untuk desain sebuah taman. Jadi kalian pilih sih yang mana sih site di dekat rumah kalian yang cocok untuk dijadikan taman. Kalian inventory site-nya seperti step-step ketentuan-ketentuan yang udah ibu jelaskan di mata kuliah ini. Tugasnya ada tugas individu dan dikumpulkan minggu depan tanggal 12. Nanti yang bagus, yang baik, nanti ibu akan suruh untuk mempresentasikannya di kuliah kita minggu depan. Jadi dikumpulkannya minggu depan.
linknya nanti Ibu akan berikan link Google Drive untuk tugas 1 tapak ini. Demikianlah kuliah kita hari ini. Nanti kalau ada yang kalian nggak ngerti, kalian silakan tanya aja di grup. Jadi sekian dari kuliah dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi